Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Pemeriksaan itu pemeriksaan dari luar, misalnya mata, kemudian mulut. Saya mengingatkan kepada kita semua bisa bekerja dengan baik, bisa menjalankan tugas-tugas yang nanti kerjaan. Selamat pagi dari Jalan Limbowolyo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ratusan ekor kambing dan sapi di Kota Bau-Bau diperiksa kesehatannya untuk memastikan kelayakan hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. CPNS Kota Bau-Bau resmi terima surat keputusan atau SK 80% TMT per 1 Juni 2025. Wali Kota Yusran Fahim mengingatkan untuk disiplin dan menjaga integritas. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya, Rabu 4 Juni 2025 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Ratusan ekor kambing dan sapi di Kota Bau-Bau diperiksa kesehatannya untuk memastikan kelayakan hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter Waode Durliani. Ratusan ternak kambing dan sapi di Kota Bau-Bau menjadi sasaran intensifikasi pengawasan hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan menyasar sejumlah lokasi tempat penjualan hewan kurban yang kerap dikunjungi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Di lokasi pertama di Pos 3 Kelurahan Tarafu, bidang peternakan memeriksa kondisi fisik kurang lebih 300 ekor kambing dan dilanjutkan di Kelurahan Batara Guru ada lebih dari 100 ekor ternak sapi diperiksa kesehatannya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Hewan Jusliati menjelaskan, hasil pemeriksaan sementara di beberapa titik penjualan belum ada indikasi penyakit berbahaya pada ternak sapi dan kambing yang diperdagangkan. Seluruh kambing dan sapi berdasarkan amatannya layak untuk kurban. Pemeriksaan itu pemeriksaan dari luar, misalnya mata, kemudian mulut, kuku, kemudian gigi, apakah sudah cukup umur atau tidak, dan termasuk kesehatannya. Untuk sementara ini semua hewan yang kami periksa alhamdulillah masih sehat. Lanjut Yusriati, penyakit berbahaya yang paling ditakutkan adalah PMK dan lamskin dan beberapa jenis penyakit zoonosis yang dapat menular ke manusia seperti antraks dan brusellosis. Meskipun beberapa tahun terakhir belum ditemukan kasus penyakit serius pada hewan kurban, pengawasan tetap perlu diperketat sebagai langkah pencegahan dini. Yusriati menyebutkan sasaran Dinas Pertanian sebanyak 1.300 ekor populasi kambing di Kota Bau-Bau, termasuk 1.087 ekor sapi yang terdata di bidang peternakan. Dalam pengawasan ini, Dinas Pertanian melibatkan 10 petugas dari tim pengawasan hewan kurban menyasar titik-titik persebaran ternak di seluruh kecamatan di Kota Bau-Bau. Yusriati menegaskan bila ditemukan ternak yang mengarah pada penyakit berbahaya akan segera ditindaklanjuti dengan pengobatan dan dilarang untuk diperjualbelikan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. CPNS Kota Bau-Bau resmi terima surat keputusan atau SK 80% TMT per 1 Juni 2025. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengingatkan untuk disiplin dan menjaga integritas. Mengenai hal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Saya mengingatkan kepada kita semua bisa bekerja dengan baik, bisa menjalankan tugas-tugas yang nanti kerjaan. Sebanyak 37 calon pegawai negeri sipil CPNS lingkup pemerintah Kota Bau-Bau hasil seleksi tahun 2024 resmi menerima surat keputusan SK pengangkatan. Penyerahan SK secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim di Aula Palagi Mata pada Selasa 3 Juni 2025. Dalam sambutannya, Wali Kota Yusran Fahim mengucapkan selamat kepada para CPNS yang telah berhasil melewati seleksi ketat. Ia mengingatkan para CPNS untuk bekerja dengan
sungguh-sungguh, tidak pilih-pilih pekerjaan, dan terus belajar demi masa depan yang lebih baik. Saya mengingatkan kepada semua bisa bekerja dengan baik, bisa menjalankan tugas-tugas, jangan pilih kerjaan yang bisa dilakukan karena menurut kalian untuk masa depan, dan ini merupakan momen untuk belajar bekerja karena tidak sesuatu kemungkinan adik-adik semua bisa seperti bapak-bapak yang berada di sana menjadi pimpinan organisasi. Yusran Fahim yang juga sebagai penjabat pembina kepegawaian menegaskan pentingnya menjaga integritas, menghindari sikap menggampangkan tugas yang bisa berujung pada masalah yang tidak diinginkan. Ia berharap para CPNS dapat bekerja sesuai arahan dan aturan yang berlaku untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya memohon kepada adik-adik yang terpilih, jangan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu kedisiplinan, absen, kinerja, karena kalau ini diabaikan akan menjadi masalah nantinya. Karena banyak terjadi seperti yang saya katakan tadi, karena tidak mampu menggampangkan sesuatu, akhirnya terjebak di masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Bau-Bau Waode Muhibah Suryani mengatakan 37 CPNS ini masing-masing 4 orang dokter umum, 5 orang tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli pertama, 2 orang tenaga sanitasi lingkungan ahli pertama, 2 orang peranata laboratorium kesehatan terampil, 3 orang bidan terampil, 3 orang perawat terampil, 5 orang perencana ahli pertama, 2 orang polisi pamung praja ahli pertama, 2 orang polisi pamung praja pemula, dan masing-masing 1 orang dokter gigi ahli pertama, radiografer terampil, teknisi elektromedis terampil, apoteker ahli pertama, peranatake protokoleran, administrator kesehatan ahli pertama, analis keuangan daerah dan pusat ahli pertama, operator alat berat, dan pemelihara tumbuhan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program baru Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Kota Bau-Bau yang mengasimilasi narapidana agar dapat berperan langsung di masyarakat. Hal ini disampaikan Yusran usai menerima audiensi Kepala Lapas dan Kepala BAPAS Bau-Bau di ruang kerjanya pada hari Selasa pagi 3 Juni 2025. Yusran memastikan Pemkot Bau-Bau akan menyediakan sarana dan memfasilitasi pelaksanaan program asimilasi tersebut, yang rencananya hari ini narapidana asimilasi akan turun langsung ke pasar dengan dukungan berbagai instansi terkait yang akan membackup kegiatan tersebut. Sementara itu, Kepala BAPAS Bau-Bau Nasiruddin mengungkapkan pertemuan bersama Wali Kota membawa 2 misi utama. Pertama, mempersiapkan Kota Bau-Bau menghadapi perubahan besar dalam hukum pidana nasional dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. KUHP ini menggantikan hukum pidana warisan Belanda yang sudah berlaku sejak 1917. Misi kedua adalah meminta dukungan Pemkot Bau-Bau untuk mendukung aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan mantan pelaku pidana yang saat ini berjumlah 99 orang. Dukungan tersebut berupa pelibatan pelatihan hingga pembentukan kelompok ekonomi dan UMKM. Dan kita ke berita yang terakhir. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau tengah bersiap menerapkan layanan peralihan hak elektronik atau yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah balik nama. Langkah ini merupakan kelanjutan dari digitalisasi layanan pertanahan yang sebelumnya telah diterapkan. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Hari ini
kami rapat persiapan dalam rangka layanan peralihan elektronik. Peralihan hak itu di Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau tengah bersiap menerapkan layanan peralihan hak elektronik atau yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah balik nama. Langkah ini merupakan kelanjutan dari digitalisasi layanan pertanahan yang sebelumnya telah diterapkan. Kepala Kantor Pertanahan Bau-Bau Asmanto Mesman menjelaskan layanan tersebut mencakup peralihan hak karena warisan, jual beli maupun hibah yang nantinya bisa dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan. Layanan ini nantinya dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang menjadi pusat berbagai layanan digital pertanahan. Hari ini kami rapat persiapan dalam rangka layanan peralihan elektronik. Peralihan hak itu di dalamnya terisi beberapa jenis peralihan yang masyarakat tahunya itu dikenal dengan balik nama. Yang satu balik nama waris, yang kedua balik nama jual beli, yang ketiga balik nama hibah. Yang itu nanti masyarakat bisa melakukan layanan secara online. Jadi sama dengan layanan-layanan sebelumnya, tidak perlu datang ke kantor pertanahan, mereka cukup mengupload semua dokumen, kita layani secara online. Sebelumnya Kantor Pertanahan Bau-Bau telah sukses menerapkan sejumlah layanan daring antara lain pengecekan sertifikat, SKPT online, hak tanggungan online, dan zona nilai tanah online. Asmanto mengatakan layanan peralihan hak elektronik merupakan kelanjutan dari sistem pelaporan akta online yang sudah lebih dulu berjalan. Proses ini diawali dengan pelaporan akta oleh notaris atau PPAT yang kemudian nanti ditindaklanjuti oleh layanan peralihan hak elektronik. Dari sisi kesiapan sumber daya manusia untuk penerapan peralihan hak elektronik, kata Asmanto, sudah memadai, namun beberapa sarana penunjang seperti komputer dan monitor masih perlu ditingkatkan. Saat ini Kantor Bau-Bau sedang menunggu persetujuan dari Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian ATR BPN untuk peluncuran resmi layanan ini. Bila disetujui, Bau-Bau akan menjadi kantor pertanahan pertama di Sultra yang menerapkan peralihan hak secara elektronik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Ratusan ekor kambing dan sapi di Kota Bau-Bau diperiksa kesehatannya untuk memastikan kelayakan hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. CPNS Kota Bau-Bau resmi terima surat keputusan SK 80% TMT per 1 Juni 2025. Wali Kota Yusran Fahim mengingatkan untuk disiplin dan menjaga integritas. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. Tetap bersama RRI Bau-Bau di Cape Town pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.